wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Junarti. Saya dari kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang Pancasila sebagai pencegah korupsi di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu masalah korupsi. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki masalah terbesar di bidang pemberantasan korupsi. Korupsi beserta turunannya, mulai dari suap hingga kolusi, telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Selain itu, penyalahgunaan wewenang instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi juga masih menjadi praktik yang marak di kalangan birokrat. Padahal sejak tahun 2002, dengan berlakukannya Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi atau KPK mengklarifikasikan tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Baik, saya akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu solusi yang dilaksanakan berupa program pencegahan anti korupsi. Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pekerjaan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi diperlukan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lili Pintuali Siregar, saat melakukan sosialisasi pencegahan tindakan pidana korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Selasa 11 bulan 2 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker, Jakarta. Dalam paparannya, Lili memperkenalkan fraud triangle teori atau teori segitiga fraud. Menurutnya, kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan 3 faktor dalam teori itu, yaitu pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rationalization atau pembenaran. Kecenderungan orang melakukan korupsi terjadi ketika ada motif rasionalisasi yang berasal dari masing-masing individu, dan ada kesempatan yang berkaitan dengan sistem yang memiliki celah korupsi atau ujar Lili. Dari teori Lili itu, Lili mengusulkan strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan Kemenaker, yaitu intervensi dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku pegawainya. Ia lalu membagikan 3 tahapan strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk mencegah korupsi. Ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Ini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu makna Pancasila sebagai solusi pencegahan anti korupsi di Indonesia. Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni perlu dimaknai dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini harus menjadi perhatian semua anak bangsa, karena korupsi sangat menyalahi prinsip dasar Pancasila sebagai dasar negara. Demikian disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri menyambut peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini. Hanya dengan mengamalkan sila-sila dari Pancasila, hunusan bila pedang anti korupsi mampu melesak cepat, tertuju menusuk dan mematikan detak jantung laten korupsi, tugasnya. Menurut dia, jika ada yang berani korupsi, sama saja berani mengkhianati nilai-nilai dari setiap butir dari yang ada di dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki esensi agar kita takut terhindar dari niat dan godaan untuk berperilaku korupsi. Karena yakin setiap derap langkah, perilaku, dan perbuatan
kita di dunia fana ini diketahui olehnya. Mampu menjaga pribadi untuk tidak berperilaku koruptif. Karena takut akan dosa menjadikan kita manusia yang adil dan beradab sesuai sila kedua Pancasila. Semangat dan implementasi esensi sila pertama dan kedua dapat menjadi tujuan sila ketiga Persatuan Indonesia dalam mengentaskan budaya korupsi yang telah berakar urat di negeri ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah nilai dasar, instrumental, dan praktif. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila berbeda, tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Setiap negara pasti ingin tetap kokoh dan tidak mudah terjadi perselisihan di antara warganya. Hal tersebut membuat pentingnya kita memiliki dasar negara dan ideologi yang kuat dan disusun dengan seksama. Pancasila tidak mengadopsi ideologi dari manapun sehingga nilai-nilai Pancasila kita lebih unggul dan juga lebih cocok karena berdasarkan kebiasaan dan sifat warga negara Indonesia sendiri. Alasan Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga secara demografis kondisi wilayah Indonesia sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi banyak pandangan sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulannya adalah yaitu kita mampu mencegah korupsi di Indonesia. Tidak hanya pemerintah pusat saja yang akan mencegahnya, tetapi masyarakat juga harus mencegahnya. Korupsi di Indonesia harus segera dihilangkan. Sekian dari pembacaan materi saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.